أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baik, ayol al-ahibbah, di malam ini kita akan melanjutkan kembali dari pasal yang ke-114 ya, yaitu bagaimana meraih ilmu yang sebanyak-banyaknya. Baik, berkata Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah, ra'aitu syarra fi tahsil al-asya' yufawwitu syarra alaihi maqsuduh. Kata beliau, aku melihat kejelekan, yakni keburukan dalam meraih, mengumpulkan perkara sebanyak-banyaknya, justru membuat apa yang dituju malah berserakan. Bisa difahami ibarat beliau apa? Aku melihat, kata beliau, ketika ada orang istilahnya tamak, ingin mengumpulkan apa yang bisa dia kumpulkan, justru dia maksudnya yang dituju, dia malah tidak fokus dengan itu, malah menjadi bercerai-berai perkaranya. Wa qad ra'ayna man kana syarihan fi jam'il mal fayahsul lahu al-kathir minhu wa huwa ma'a dhalika haris 'alal izdihad. Kami melihat, kata beliau, ada orang yang syarihan, yakni maksudnya berambisi dalam mengumpulkan harta dunia, kemudian dia meraih banyak memang karena fokusnya itu. Tapi kata beliau, orang tadi malah semakin menjadi-jadi bagaimana dia bisa menambah dan menambah, ini menumpuknya ya. Ini kalau di masyarakat kita saya melihat juga, misalnya apa, ada orang yang dari kecil memang mau dicetak tajir. Apa makna tajir? Ini pedagang, sehingga apa, kesehariannya sampai dia besar ya taunya laci, tahu laci kan? Tempat fulus ya, suruh ngaji tidak bisa, baca Al-Quran ya, taunya apa, dari jam 7:30 jam 8 buka toko, nanti malam ba'da isya jam 8-9 tutup toko, terus seperti itu hidupnya, waliyadzubillah. Karena apa? Di pikirannya bagaimana barang di depannya laku terjual ya, begitu. Itu namanya haris alal izdiyad. Walau fahim alima anna al-murad min al-mal infaqu fil umr. Kalau sekiranya mereka mengetahui, kata Imam Ibn al-Jawzi, bahwasanya maksudnya dari harta itu ya pada saat apa, dibelanjakan semasa dia hidup ya, bukan menghabiskan umur dalam meraihnya sehingga dia terus tidak menikmati sendiri. Yani fatal maksud jami'an al-maksudan. Tujuannya orang apa? Subhanallah, ini ada di zaman entah saya mau cerita atau enggak, ada di zaman dahulu ya, sampai sebuah kabilah masyhurah dikenal dengan apa? Ya, itu tadi urusan bukhl atau syuh ya. Nah, ini berbeda akhirnya tujuannya ketika apa?
menghabiskan umur untuk mengumpulkan harta, kemudian setelah itu pada saat dia hidup tidak keluar darinya. Buat apa terus? Faham? Buat apa? Wa kam ra'ayna man jama'al mal wa lam yantafi' bihi fa abqahu li ghairihi wa afna nafsah. Kami melihat juga ini di zaman beliau rahimahullah, orang yang mengumpulkan harta itu kemudian tidak merasakannya, ya, sehingga apa jadinya? Dia seolah mempersiapkan untuk selain dirinya uang itu, harta itu, sehingga dirinya mati tidak merasakan yang dikatakan jerih payahnya lah bahasa sekarangnya. Jerih payahnya tidak dirasakan sendiri, ya. Wa illa kalau mungkin akan mewariskan majd kepada anak keturunannya, ya kalau tidak ada agamanya tadi, kalau tidak ada agamanya nanti urusan warisnya juga bentrok kan gitu, kira-kira, ya, sekalipun dia menyiapkan untuk anak generasinya, ya. Kadudatil qazzi, kata beliau, ma tubayyinuhu bihadmiha wa ghairuha billadhi tabnihi yanfa'u. Beliau umpamakan seperti dudah. Dudah itu artinya ulat. Ulat yang makan daun itu. Tapi dudil ghaz di sini al-qaz artinya apa itu? Yang untuk kain yang mahal itu apa? Sutra. Ulat sutra, ya. Ulat sutra itu dia itu ibaratnya membuat apa? Jaringan yang kemudian nanti diambil oleh manusia. Dirinya sendiri tidak bisa atau tidak mengambil apa-apa keuntungan. Orang yang mengumpulkan harta diibaratkan oleh penyair ini seperti itu, ya. Wa kadzalika ra'ayna khalqan katsiran yahrisuna 'ala jam'il kutub fayunfiquna a'marahum fi kitabatiha. Ada lagi, kata beliau, kami melihat kumpulan orang yang tujuannya apa? Mengumpulkan buku-buku, yakni koleksi, yakni bahasa sekarang, koleksi kitab, ya. Kemudian dia belanjakan yang dia punya, dihabiskan umurnya mungkin untuk menulis, ya. Kata beliau begini, ya, ada bahkan di zaman kita ya cuma jadi pajangan, ya. Jadi pajangan. Antum tanya kepada yang lain gimana setelah 4 tahun di sini, berapa buku yang dibaca? Atau maktabah itu iya banyak bukunya, bingung mau baca. Nah, ini ibarat pelajarannya di sini. Kadabi ahli hadis yunfikuna al-a'mar fi an-nasakh was-sama' ila akhir al-umr thumma yanqasimun. Sama dengan beliau sampai ini, sekali lagi beliau ini kritikus, ya, mengkritik sampai pada ahlul hadis, yakni orang yang bergelut dengan ilmu hadis. Ini ibaratnya istilahnya fakultas tersulit, ya, setelah Al-Quran Al-Karim dan sedikit yang masukinya, fakultas hadis. Kalau zaman sekarang, mereka, kata beliau di sini, di zaman beliau mencermati orang-orangnya, kata beliau, menghabiskan umur dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menulis dan mendengar, begitu terus. Artinya di sini menulis, arti nasakh di sini bisa apa? Menyelidiki perawi, ya. Nah, ini dalam ilmu mustalahul hadis dijelaskan tentang bagaimana mereka mengambil hadis, ya. Dulu dengan kesulitannya mereka mengembara ini ke negeri-negeri yang tidak sampai ke sana, melainkan dengan susah payah, ya. Jadi Allah al-musta'an ini di antara kritik beliau. Jadi nomor satu apa? Orang yang cuma mengumpulkan harta,
Kemudian kata beliau juga orang yang apa? Cuma numpuk kitab tidak dibaca. Ini hatta ahlul hadis beliau kritik juga dengan apa? Ya nanti cari menyelidiki perawi kesana kemari, kemudian gimana? Ya ternyata tidak jadi ngambil hadis darinya. Mungkin anda pernah cerita kan Tom, atau belum yang baru-baru ini? Gimana Imam Al-Bukhari sampai apa? Mengembara, menempuh perjalanan jauh, buang waktu, mau menyelidiki perawi, dilihat dulu. Ternyata profesinya apa? Ra'il ghanam. Ini apa? Penggembala. Ternyata dia dengan kainnya begini, untuk ada kambing yang nakal ya, tidak mau manut ya. Begitu kambingnya dekat, diambil, dilepas kainnya, itu sudah dicap kadzab. Tidak jadi ngambil hadis. Termasuk apalagi di zaman sekarang juga semestinya harus selektif. Jangan kemudian dengan dakwah berbohong, ya begini dan begitu, atau dengan titel yang bukan dia berhak, tidak punya syahadah, tidak punya apa ijazah dan seterusnya. Dakwanya baik tapi dengan kadzib, kaif ma yasir ma yakun, tidak boleh ya. Ini selektifnya mereka. Faminhum man yatashaghal bil hadits wa ilmihi wa sahih wa tashihi wa la'allahu la yafham jawab hadisah. Ada dari mereka juga seperti tadi berkecimpung ya dengan mengenai sahih atau hendaknya, tapi boleh jadi dia tidak bisa menjawab satu persoalan ketika ada persoalan yang menimpa atau kejadian, tidak tahu ya. Wala'alla indahu lil hadis aslim salamahallah. Ya. Jadi ada sebuah hadis, maksudnya berdamailah, maksudnya berdamailah, niscaya Allah Ta'ala akan mendamaikannya. Ya. Nah, untuk satu hadis ini kata beliau mi'ah tariq, ada 100 jalan, ya. Kemudian kata beliau wa qad hukiya li, ada yang bercerita kepadaku tentang sebagian para penuntut hadis ini mendengar dari Ibnu Arafah yang mendengar dari 100 syekh atau gurunya. Kemudian di sisinya ada sab'una nuskhah, yakni ada 70 catatan. Wa minhum man yajma'ul kutub wa yasma'uha wa la yadri ma fiha la min sihhati hadithiha wa la min fahmi ma'naha. Ada juga orang yang mengumpulkan buku-buku, kitab, kemudian mendengarnya dan dia tidak tahu ya mana yang benar, mana yang sahih dari hadisnya, dan tidak pula tentang maknanya. Nah, ini yang dikhawatirkan ya. Ya, makanya terkadang saya memilih kitab itu ya begini membahasnya. Mungkin pas angkatan pertama itu ada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut wal Yaumil Akhirah. Kitabnya Imam Ibnul Jauzi, Imam Al-Qurtubi. Itu berapa? 4 tahunan. 4 tahunan. Sehingga kalau antum di sini berapa? Tidak nutut ya satu. Akhirnya ya begitu. Tapi anfa daripada nanti cepat-cepatan tapi tidak faham maknanya di sini. Taib. Berikutnya fatarahu yaqul kitabul fulani sama'i wa indi lahu nuskha wal kitabul fulani wal fulani fala ya'rifu ilma indahu min haits fahmu sahihi min saqimi. Nah ini jangan sampai kemudian ya, kata beliau ini engkau akan melihatnya dia berkata saya punya kitab ini, punya kitab itu, saya mendengar ini dan itu, saya punya naskahnya ya,
tapi dia tidak mengetahui apa isinya, serta tidak faham tentang yang benar dan yang salah. Ya, waqad saddahu ishtighaluhu bidzalika 'anil muhim min al-ilm fahum kama qala al-Hutai'ah. Jadi yang demikian memalingkan dia terutama ya dari yang penting, yang terpenting dari ilmu, ya, dari mana yang harus didahulukan dan mana yang mungkin diakhirkan. Nah, itu ya, jadi banyak bingung yang mana yang dipelajari duluan ini. Kemudian beliau menukil perkataan Al-Hutai'ah di kutubikum fi hamish. Ada catatan kaki siapa Al-Hutai'ah? Jarwal, bukan Jarwal ibn Aus min Bani Qutai'ah ibn Abs wa luqiba bil Hutai'ah liqisarih. Ini mau tahu enggak sosoknya sebelum tahu ucapannya? Baik, Al-Hutai'ah itu ini dari namanya di sini disebutkan karena orangnya kecil, yakni pendek. Kisar yakni pendek. Memang di sini disebutkan begitu. Taib, wa qurbuhu minal ard, dan dari saking dekatnya dengan tanah. Ya, wallahul musta'an. Tapi ingat, orang kayak gini biasanya yang banyak habisnya. Itu dari dulu ya. Artinya apa? Dia tahu kelemahan dirinya, maka dia harus punya sesuatu yang menonjol. Harus ditampakkan pada orang biar tidak dicemooh. Ya, itu terbukti nanti. Al-Hutai'ah ini sampai tadi dikatakan begitu. Wa kana riwayat Zuhair atau rawi Az-Zuhair di sini. Ya, wa huwa jahiliyun islami. Jadi orangnya sebenarnya nutut zaman sebelum kenabian, tapi setelah itu masuk Islam. Wala arahu, kata siapa di sini penerjemahnya, wala arahu aslam illa ba'da wafati Rasulillah SAW. Dan Al-Hutai'ah ini tidaklah masuk Islam melainkan setelah wafatnya Rasulullah. Berarti belakangan. Ya. Jadi nutut sebenarnya dengan Nabi SAW, tapi tidak dikatakan sahabi karena itu tadi terlambat. Dan bahkan orang ini sampai di zamannya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu masyhur, ya. Jadi dia itu punya lisan syair, pandai sekali, dari ucapannya keluar syair mengalir seperti air. Cuma dia dikenalnya, istilahnya spesialisasinya di bidang hija. Hija ini artinya ngumpat. Sampai dikatakan dalam terjemahnya tentang sosok dia di kitab yang lain, hatta abahu wa ummah ma yaslam min hijai. Sampai pun ayah ibunya tidak luput dari dia punya makian. Ya. Sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an sajanahu bisababi lisani. Beliau, yakni Khalifah Umar, memenjarakan Al-Hutai'ah karena lisannya. Ya. Kenapa? Karena ada satu sosok yang ngadu kepada Umar. Siapa itu? Az-Zibriqan ibn Badr. Ya. Yang ini saya ambil sebagai nama anak saya yang ketiga, ya. Jadi Az-Zibriqan ibn Badr ini dari Bani Tamim, dan beliau ini dipercaya sejak zaman Rasulullah SAW mengumpulkan zakat umatnya atau kabilahnya, kemudian disetor ke Madinah ke Umar. Kemudian terjadi cekcok dengan Al-Hutai'ah, dan terbukti Al-Hutai'ah salah, kemudian dipenjara oleh Umar sampai akhirnya keluar dari penjara. Ketika akan menjelang kematian,
sampai ditanya oleh orang yang istilahnya menjenguknya, kaifa balagta hadza, gimana engkau itu kok gampang sekali ucapanmu itu sampai ya semuanya dengan syair. Kemudian ini disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Kata Al-Hutai'ah, ini padahal fi sakaratil maut, yani masih bersyair pada saat sudah akan dicabut nyawanya, ya. Kata Al-Hutai'ah, asy-syi'ru sa'bun, asy-syi'ru sa'bun wa tawilun sullamu idza irtaqa ilaihi man la ya'lamu zallat bihi ila al-hadid qadamu arada an yu'arribahu fa'ajamu. Apa katanya? Syair itu susah, sulit. Ibaratnya seseorang mau naik ke atas tangga, ya, tapi dia tidak bisa karena rintangannya, entah karena licin atau apa, sehingga dia terjatuh. Dia ingin mengembangkan bahasa Arabnya yang dia tahu dalam bentuk sajak atau syair. Maksudnya mau membahasa Arabkan, tapi ternyata itu bukan bahasa Arab. Nah, ini apa ya? Maksudnya ya dia itu merasa ini istilahnya fak saya atau bidang saya. Sampai orang kebanyakan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini kalimat asy-syahid yang terakhir ini, arada an yu'arribahu fa'ajamu. Wa ma aktsara fi hadzal zaman. Ya. Taib. Jadi ini diantara ungkapannya lagi, yakni zawamil lil khubari la ilma indaha bimuthqaliha illa ka ilmil abairi la amruka ma yadri al-iru idza ghada bi awsaqihi aw rahama fil gharairi. Katanya apa? Banyak orang tadinya seperti pertemanan dengan banyak orang, ya, yang mengetahui, ternyata begitu diselidiki mereka tidak punya apa-apa, kelompok tersebut, ya. Dan ini beratnya sebagaimana orang ingin mengetahui seluk-beluk abair, yakni unta, jamak ba'ir, ya. Jadi unta itu butuh orangnya apa? Tinggal di lingkungan itu, kemudian mengetahui tentang masa-masa dan seterusnya. Kemudian dia mengatakan lagi, la amruka, ini sebagaimana qasam, ya, seperti sumpah, ya. Seekor unta itu tidak mengetahui kemana dia pagi hari akan melangkah, tapi orang yang menuntunnya, yang terbiasa dengannya, sehingga dia bisa lunak ketika di tangan tuannya. Artinya unta bisa juga membangkang gitu, ya. Kalau misalnya dia tidak terbiasa dengan orang yang misalnya ya istilahnya tersinggung, unta itu kalau tersinggung bisa ditendang orang, ya, ditendang atau dibanting dengan lehernya dari depan. Kalau dari belakang dia tendang, ya. Makanya hati-hati. Kalau punya salah diingat sama unta, bajunya dan wajahnya. Tapi ala kulli hal, ini maknanya apa? Bahwa demikian ilmu yang bermacam-macam. Tsumma tara minhum man yatasaddar bi itqanihi lirriwayah wahdaha fayamudda yadahu ila ma laysa min syughlih. Kemudian kau lihat mereka ada yang maju ke depan, seolah dia ingin meriwayatkan, dia punya istilahnya riwayat ini sendirian, tidak ada yang memilikinya, ya. Sementara dia ibaratnya tangannya ingin meraih sesuatu yang bukan pekerjaannya. Subhanallah, dikasih ibarat begitu.
Fa in afta akhta, kalau dia berfatwa dia salah. Wa in takallama fil usul khalat, kalau berbicara tentang kaidah atau usul, dia itu mencampur aduk. Artinya di antara dua kaidah disatukan atau yang lainnya. Walaula anni la uhibbu dzikran nas la dzakartu min akhbari kibari ulamaihim wa ma khalatu wa ma ya'tabiru bih walakinahu la yakhfa 'ala al-muhaqqiq halahum. Kata beliau, sekiranya aku tidak senang dengan yang dilakukan kebanyakan orang dengan menyebut-nyebut, niscaya aku akan sebut mereka. Dan mereka, kata Ibnul Jauzi, itu sebenarnya sudah ditokohkan orang-orang besar menurut kebanyakan. Ya, bukan cuma namanya kalau aku mau menyebutkan, kata beliau, tapi apa yang ada pada kerancuan mereka. Ya, tapi sudahlah, kata beliau, aku ini memilih apa? Orang-orang yang meneliti saja, yang tahu keadaan mereka, yang mau meneliti seluk-beluknya. Fa in qala qail alaysa fil hadits man humani la yashba'an, ya, talibu ilm wa talibu dunya. Kata beliau, kadang ada yang berkata atau orang yang mengkritik, bukankah ada hadis, ada dua obsesi, dua sifat orang yang tidak akan pernah kenyang, yaitu penuntut ilmu dan pengejar dunia. Jangan di penuntut nanti apa? Yang mengejar dunia maksudnya. Ya, penuntut ilmu terus akan merasa kehausan. Semakin banyak dia tahu, semakin tahu kalau dirinya banyak kekurangan. Demikian orang yang mengejar dunia, ya, semakin banyak dia dapat, maka akan semakin mencari kesana kemari tambahannya. Qultu ammal alim fala aqul lahu ashba' min al-ilm wala aqtasir ala ba'dih. Kata beliau, berkenaan dengan orang alim, aku tidak akan mengatakan, yakni kenyangkan kau dengan ilmu atau sedikitkan sehingga engkau meraih sebagiannya saja. Bal aqululah, tapi aku akan mengatakan padanya, qaddimil muhim, yakni dahulukan yang terpenting. Fa innal aqila man qaddara umrahu wa amila bimuqtadah. Karena orang yang berakal itu dia akan menghitung-hitung umurnya. Umurku sekian sekarang, kemudian secara umum yang tersisa berapa. Nah, maka apa yang bisa aku kerjakan atau yang bisa aku pelajari? Apa yang bisa aku pelajari sekarang? Ini berkenaan dengan umur. Jadi dilihat umurnya, kemudian dia apa prediksi, apa yang cukup untuk umur saya ini. Ya, wa in kana la sabila ila al-ilm bi miqdaril umr ghaira annahu yabni 'ala al-aghlab fa in wasala faqad a'adda li kulli marhalah zadan wa in mata qabla al-wusul fa niyyatuhu tasluku bih. Baik. Kalau misalnya seseorang sudah ngukur umurnya untuk meraih ilmu, ya, kalau dia sampai, maka dia sudah menyiapkan bekal setiap bertambah umurnya. Tapi kalau tidak kesampaian, maka niatnya itu sudah ditulis sebagai hasanah, yakni sebagai kebaikan. Niatnya itu yang akan menyampaikan dia seolah sudah sampai, yakni pahalanya ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin adzan qabla an nuwasil, biar kita dapat satu pasal gitu ya. Bisur'ah la tubati lana ta'akharna. Baik, kita lanjut sejenak. Bismillah. Baik, fa idza 'alima al-aqil anna al-'umra qasir wal 'ilmu katsir. Kalau orang yang berakal dia tahu umur ini pendek, ilmu itu banyak, panjang, maka alangkah jeleknya, kata beliau,
Ketika orang yang berakal tadi dia idealis semuanya sempurna. Ya, misalnya seseorang kata beliau menyibukkan diri dengan sama'ul hadis, banyak mendengar hadis, kemudian ditulisnya, kemudian diselidiki jalan-jalannya, setiap perawinya, setiap yang aneh, yang asing dari nas tersebut, hadis tersebut. Kata beliau, orang seperti ini tidak akan dia sampai pada tujuannya melainkan setelah 50 tahun. 50 tahun untuk menyelidiki itu semua. Ya, apalagi dengan urusan menulis ini. Kemudian kata beliau lagi, ada orang tidak, yakni fokusnya orang tadi sehingga tidak menghafal Al-Quran. Ada yang menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu Al-Quran tapi tidak tahu tentang hadis, ya, atau tidak tahu tentang khilaf fil fiqh, yakni perbedaan di antara pendapat fuqaha. Wa la ya'rifu an-naql alladhi 'alaihi madarul mas'alah, dan tidak juga tahu bagaimana suatu permasalahan itu dibahas, didudukkan, ya. Jadi tahu masing-masing apa kelemahannya. Kata beliau, fadabbir li ma takhtaru li nafsik. Ya, kalau ada yang bertanya terus gimana, apa yang harus dipilih, maka beliau berkata, dzul himmah la yukhfi min zamanis siba, atau la yukhfa. Dzul himmah la yukhfa artinya dari sejak kecil seseorang itu bisa dibaca sudah tekadnya, gerakannya, terus apa dia punya semangatnya. Ini dari kecil nampak, kata beliau begitu. Berkata di sini Sufyan ibn Uyainah. Nah, ini beliau adalah Ibn Abi Umran Maimun Maula Muhammad ibn Muzahim, Akhid Dhahhak ibn Muzahim, dan seterusnya. Beliau dikenal Hafizul Asr, orang yang hafal Al-Quran dan hadis di zamannya, ya, Syekhul Islam, ya, Al-Hilali Al-Kufi, dari kota Kufah. Kemudian beliau ke Makkah, ya, wafatnya tahun 198 Hijriah, yani masih awal-awal lah. Beliau mengatakan apa? Di antara perjalanan hidupnya, ini saya rangkumkan ya biar waktunya. Di antara yang beliau jadikan pegangan dalam hidupnya apa? Ketika umur 15 tahun dipanggil sang ayah. Siapa? Sufyan ibn Uyainah. Kemudian dikatakan qad inqadat anka syara'i'us sibah. Artinya engkau sudah melepas masa anak-anakmu, ya. Kemudian beban-beban syariat seperti salat dan semacamnya ini sudah berlaku. Fattabi'il khair takun min ahli. Kalimat kuncinya ini, ikuti kebaikan, ya, engkau niscaya akan menjadi, yakni di antara orang-orang baik. Maksudnya apa? Ikuti kebaikan, niscaya engkau akan menjadi di antara orang-orang baik. Maka kata Sufyan rahimahullah, aku jadikan ini sebagai wasiat, ya, wasiat abi kiblatan amilu ilaiha wala amilu anha. Jadi aku jadikan kiblat yang di depan mata dan tidak pernah aku serong atau beralih melihat yang lain. Maksudnya, ya. Baik, jadi sampai belum mengatakan falau kanatin nubuwah mathalan ta'ti bi kasb lam yajuz lahu an yaqna bil wilayah. Kalau misalnya kenabian itu bisa diraih dengan upaya, dengan usaha, kalau orang masih statusnya baru wali, itu belum apa sampai istilahnya punya tekad yang tinggi. Tapi kenabian itu apa? Anugerah dari Allah Ta'ala. Kalau misalnya apa? Kenabian bisa diraih, jangan cuma jadi wali puas. Itu maksudnya. Satu, kata beliau. Kemudian kalau bisa juga, kata beliau, misalnya seseorang
bisa jadi khalifah, jangan dia kemudian puas kalau cuma jadi amir. Khalifah ini paling tinggi kan, pucuk kepemimpinan. Kalau amir ya baru istilahnya gubernur atau bupati di zaman sekarang. Jangan puas. Nah, ini kata beliau untuk apa? Untuk memacu semangat. Ya. Demikian ketika orang menjadi malik dan seterusnya. Wal maksud an yantahi bin nafs ila kamalihal mumkin laha fil ilmi wal amal. Jadi maksud ini semua bahwa jiwa itu harus sesempurna mungkin sampai pada yang diinginkan dari ilmu dan amal. Ini maksimalnya. Ya. Taib. Kalau tahu seseorang umur itu pendek, ya, ilmu itu banyak, panjang jalannya, maka dimulai dari Al-Quran dan menghafalnya. Ya, kemudian dilihat yani tafsirnya, ya, kemudian harus tahu tentang makna ayat dan seterusnya. Kalau bisa, kata beliau, sampai pada Al-Qira'atus Sab'ah. Kemudian asya' minan nahwu. Perhatikan juga urusan tata bahasa Arabnya, grammarnya, kutubul lughah wa ibtida' bi usulil hadis. Ya, kitab-kitab bahasa dimulai dari hadis, ya, mengenai sahih, mengenai isnad, mengenai sunan, kata beliau. Kemudian tentang ad-du'afa, siapa yang dikatakan lemah, ya. Dan para ulama, kata beliau, sudah menyusun itu semua, sehingga seorang pelajar sekarang tidak terlalu susah seperti mereka. Wal yanzur min fit tawarikh. Kemudian beralih ke sejarah. Setelah Al-Quran, hadis, kemudian sejarah. Ya, sejarah itu apa? Tentang bagaimana nasab Rasulullah SAW, kerabat beliau, istri-istri beliau, dan apa yang terjadi di masa hidup beliau. Kemudian setelah itu beranjak kepada fikih, ya, supaya mengetahui madhab dan perbedaannya. Kemudian permasalahan khilaf atau perbedaan, ya, apa yang diperkirakan tentang tafsir ayat dan hadis, serta kalimah lughah, yakni bagaimana bahasa. Wa tashaghal bi usul al-fiqh wa bil fara'id. Kemudian setelah itu menyibukkan diri dengan usul fiqh. Ini ibaratnya seperti apa? Kaidah. Ya. Bedanya fikih dengan usul fiqh. Usul fiqh yaitu kaidah. Ya. Kalau fikih tentang masalah ibadah yang 5, hukum 5, yakni wajib, mandub, makruh, ya, dan seterusnya. Tapi kalau usul biasanya tentang kaidah-kaidah, ya. Ini juga dijadikan bekal. Taib. Jadi wa yakfihi minan nazar fil usul ma yastadillu bihi ala wujudis sani'. Fungsinya ilmu usul untuk melihat, mengetahui dalil yang dijadikan senjata. Ya. Taib. Fa in ittasa'a az-zaman litazayyud min al-ilm falyakun min al-fiqh fa innahu al-anfa'. Kalau masih ada tersisa umur setelah dihabiskan untuk yang tadi-tadi, maka perbanyak fikih, kata beliau, karena itu yang lebih bermanfaat. Karena bagaimanapun seseorang ketika menulis dan semacam di sini tasnif fi ilm, fa innahu yakhluf bidzalika khalfan katsir, khalfan salihah. Kalau bisa ya ditulis dan dijadikan karya, karena itu nanti akan meninggalkan yakni seperti amal saleh. Ya. Ma ijtihadi fi nasab fi tasabbub ila ittikhadil walad. Kemudian berusaha juga biar punya anak. Ya. Ini antum enggak usah dimotivasi, sudah termotivasi. Ya. Kemudian di sini bagaimana memahami muamalatullah azza wajal, berinteraksi bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dari ilmu-ilmu tadi semuanya finishnya nanti bagaimana, yakni dia merasa dekat kepada Allah ataukah jauh, dan seterusnya.
Ini majmu' kata beliau di sini. Fa idza ta'arrada li tahqiq ma'rifatih waqafa 'ala bab mu'amalatih faqalla an yaqifa sadiqan illa wajdibu ila maqamil wilayah wa man urida wufiq. Kata beliau, kalau misalnya untuk mewujudkannya dia ada halangan, ya, maka sedikit orang yang tangguh, ya, dengan kejujurannya, sehingga dengan itu orang tersebut layak diangkat pada maqam atau kedudukan wali. Dan siapa yang Allah kehendaki, Allah akan kasih petunjuk. Wa inna Allah azza wa jal wa inna lillahi azza wa jal aqwaman yatawalla tarbiyatuhum. Sungguhnya Allah Ta'ala punya, yakni sudah mempersiapkan kaum yang Allah didik mereka. Wa yab'ats ilaihim fi zaman at-tufuliyah mu'addiba. Dan sejak kecil mereka itu sudah di tengah-tengah mereka Allah utus, yakni seorang pendidik, ya. Wisamal akal, itulah yang disebut akal, ya. Dan akal itu yang akan meluruskan dan akan memahamkan, ya, akan mendidik untuk apa? Mempersiapkan mereka tadi, generasi tadi, orang-orang yang didekatkan pada Allah Ta'ala, ya. Baik, jadi kalaupun ada orang yang memutus, kata beliau, maka kaum tadi yang akan menjadi pembela. Demikian kita memohon pada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan kita di antara mereka yang bisa membela agamanya Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berlindung dari keterpurukan yang tidak bisa mengambil manfaat atau memberi manfaat. Wallahul musta'an wa ilaihi tiklan wa na'udzu bihi minal khadlan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Secara sekilas fahimtum wala bisa maksudnya? Baik, karena waktunya sudah isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.